Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman wa makan. Maksudnya dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman wa dzarful makan. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Apa itu dzaraf zaman dan dzaraf makan? Dzaraf zaman wa dzarf makan. Dzaraf zaman wa dzarf makan adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan waktu atau zaman dan tempat atau makan. Jadi dzaraf zaman itu isim yang dibaca nasab yang menunjukkan waktu. Dzaraf makan isim yang dibaca nasab yang menunjukkan tempat. Dzaraf zaman dan makan juga dinamakan dengan maf'ul fih. Jadi dzaraf zaman dan dzaraf makan ini ya disebut juga dengan al-maf'ulu fihi. Al-maf'ul fih. Perhatikan dzaraf zaman, contoh ya. Contoh jalastu amamal masjidi al-lailata. Jalastu amamal masjidi al-lailata. Ini amama sama al-laila. Artinya saya duduk depan masjid malam ini. Amama di depan ini menunjukkan makan, tempat. Berarti amama ini namanya dzarful makan. Dzaraf makan. Al-laila malam ini, malam menunjukkan waktu. Al-laila namanya dzarfuz zaman. Gitu. Jadi kalau kita mau menunjukkan tempat, amama, waro'a di belakang, kemudian fauqo di bawah, tahta, fauqo di atas, tahta di bawah, itu namanya dzaraf makan. Al-laila, as-sobaha, pagi, al-masa, sore, dan pokoknya menunjukkan waktu namanya dzaraf zaman. Nah, ini ada beberapa dzaraf makan dan dzaraf zaman. Perhatikan dzaraf zaman dan makan berikut. Contoh yang makan dulu yaitu amama dan gudam, artinya di depan. Amama, gudama, di depan. Misalnya as-sayyaratu amamal fasli. As-sayyaratu amamal fasli. Mobil itu di depan kelas. Gitu. Di belakang waro'a atau khalfa. Waro'a khalfa maknanya belakang. Jadi al-hamamu waro'al masjidi. Al-hamamu waro'al masjidi. Hammam kamar mandi di belakang masjid. Ada di atas, fauqo, tahta di bawah, inda di samping, di sisi janiba atau janiba di sisi atau di samping, ma'a bersama, tilqo'a di hadapan, misalnya tilqo'a. Jelas tuh tilqo'a Muhammadin, saya duduk di depan, di hadapannya Muhammad. Itu. Jadi kalau tilqo'a itu berhadap-hadapan. Nah, itu. Kalau amama itu di depannya. Nah, saya duduk di depannya Ahmad masalan. Jelas tuh amama Ahmad. Jadi saya duduk di depannya Ahmad. Tapi kalau saya duduk berhadap-hadapan, pakai tilqa. Jelasku tilqa Ahmad. Saya duduk berhadapan atau di hadapan Ahmad. Kemudian sama, hunaka di sana. Sama atau hunaka itu makna di sana itu. Huna tanpa kaf, huna itu mana di sini. Haitsu
di mana. Jadi kalimat-kalimat ini namanya dzaraf makan. Nah, itu. Adapun dzaraf zaman, yang menunjukkan waktu sobahan as-sobaha. Masalan dhahabtu ilal madrasati sobahan. Saya berangkat ke sekolah sobahan, pagi hari. Atau pagi ini. Yauman al-yauma, atau hari ini. Naharon an-nahar, siang an-nahar, siang ini. Sanadhabu ilal bahri an-nahar. Kita akan pergi ke laut siang ini. Gitu. Kemudian masaan al-masa'a, sore ini. Lailatan al-lailata, malam atau malam ini bukroh. Bukrotan besok pagi. Gitu. Mata sanadhabu ila hadiqatil hayawan. Kapan kita akan pergi ke kebun binatang? Sanadhabu ila hadiqatil hayawan bukroh. Bukrotan. Bukroh maksudnya besok pagi. Gitu. Ghadan, besok. Abadan, selamanya. Usbu'an, seminggu. Syahran, sebulan. Qobla, sebelum. Qobla, sebelum. Ba'da, sesudah. Amsi, kemarin. Nah, itu dzaraf zaman. Jadi kalau kita mau menggunakan kalimat-kalimat ini, nanti kalimat-kalimat tersebut itu dibaca nasab menjadi dzaraf zaman. Kemudian catatan. Perbedaan dalam menggunakan fauqa dan ala. Kita ketahui fauqa itu maknanya di atas, ala juga di atas. Ala kan termasuk huruf jar. Apa perbedaan fauqa dan ala? Di sini penggunaan fauqa di atas tapi tidak menempel. Kalimatnya kalimat isim. Contohnya al-misbahu fauqatul labi. Al-misbahu fauqatul labi. Fauqa di atas tapi tidak menempel. Jadi lampu itu di atas murid-murid. Lampu itu di atas murid-murid. Nah, itu kan lampunya di atas tapi tidak menempel di kepala murid-murid. Gitu. Atau masalan at-ta'iratu tatiru fauqa ru'usina. Pesawat itu terbang di atas kepala kita pakai fauqa ru'usina. Nah, gitu. Jadi fauqa di atas tidak menempel. Kalau ala juga di atas tapi menempel. Dan ala ini termasuk kalimatnya berupa huruf jar, kalimat huruf. Contoh, al-qalamu alal maktab. Al-qalamu alal maktab. Pulpen itu di atas meja. Di atas berarti menempel, seperti ini. Al-qalamu alal maktab. As-sahnu alal ma'idah. Piring itu di atas meja makan. Al-kitabu alal khizanah. Kitab itu ada di atas lemari. Pakai ala. Karena memang menempel di lemari tersebut. Nah, itu perbedaan antara fauqa dan ala. Jadi jangan sampai kita mengatakan masalan at-ta'iratu tatiru ala ru'usina. Itu. Mau bawa pesawat terbang di atas kepala kita pakai ala ru'usina. Enggak, tapi fauqa ru'usina. Karena ala nanti menempel di kepala itu. Karena memang terbangnya enggak menempel, maka pakai fauqa ru'usina. Al-misbahu fauqa tulabi. Al-misbahu fauqana. Lampu itu di atas kita. Nah, gitu. Nah, itu perbedaan antara fauqa dan ala. Jadi fauqa itu di atas tidak menempel, kalau ala di atas menempel. Kemudian catatan B. Indah yang termasuk dzaraf makan, itu dalam pemakaiannya mempunyai beberapa arti. Indah itu. Yang pertama di sisi, jalastu inda Zaidin. Jalastu inda Zaidin. Saya duduk di sisi Zaid.
ghurfati inda ghurfati Zaidin, misalnya kamarku di samping kamarnya Zaid, dan seterusnya. Jadi inda bermakna di sisi. Ada juga inda bermakna kepada. Jadi memakai inda itu banyak. Ada di sisi. Jelas tuh inda Zaidin. Saya duduk di sisi Zaid. Atau kepada. Ta'alamtul Arabiyyah indal Ustadzi Hasanin. Saya belajar bahasa Arab kepada Ustadz Hasan. Jadi inda bermakna kepada. Jadi kalau kita mau bertanya kepada siapa kamu belajar nahwu, indaman ta'alamta an-nahwa. Pada siapa kamu belajar nahwu? Ta'alamtu an-nahwa indal Ustadz Hasan. Pada Ustadz Hasan. Nah, seperti itu. Maksudnya indaman ta'alamta al-fiqh. Pada siapa kamu belajar fiqh? Ta'alamtu al-fiqha indal Ustadz Ahmad. Saya belajar fiqh kepada Ustadz Ahmad. Nah, itu indah. Makna kepada. Atau indah juga maknanya mempunyai. Mempunyai. Contohnya indi qalamun. Indi qalamun, saya mempunyai pulpen. Indi sayyaratun, saya mempunyai mobil. Kalau dalam pertanyaan, hal indaka qalamun, apakah kamu punya pulpen? Naam, indi qalamun. Hal indaka baitun? Naam, indi baitun. Hal indaka sayyaratun? Naam, indi sayyaratun. Jadi indi bermakna apa? Mempunyai. Hal indaka qalamani? Apakah mempunyai dua pulpen? La, ma indi qalamani. Saya tidak punya dua pulpen. Indi qalamun wahidun. Saya mempunyai satu pulpen. Nah, gitu. Jadi inda bermakna mempunyai. Dan inda mempunyai ini untuk untuk sesuatu yang dipunyai itu tidak berakal ya, tidak berakal. Jadi kalau seandainya kita mengatakan hal indaka qalamun, pakai indaka. Apakah punya pulpen? Hal indaka qalamun? Nah itu. Karena qalam tidak berakal, ghairu akil. Tapi kalau yang ditanyakan itu berakal, sesuatu yang ditanyakan itu berakal, maka kita pakai lam. Hal laka akhun? Nah, gitu. Nah, ini juga perbedaan antara inda yang bermakna mempunyai ya. Jadi kalau kita pakai inda ini mempunyai tapi untuk tak berakal. Nah, jadi kalau kita mengatakan indi qalamun, saya punya pulpen. Tapi untuk mengatakan saya mempunyai teman, jangan indi sodikun, enggak. Tapi kalau teman, karena teman itu berakal, maka kita pakai li sodikun. Nah, gitu. Li sodikun, saya mempunyai seorang teman. Nah, itu juga perbedaan antara inda dan lam harfu jar yang bermakna memiliki ya. Jadi kalau inda itu untuk berakal, inda itu untuk tidak berakal, kalau lam untuk berakal. Jadi li abun, li akhun gitu. Pakai lam. Kalau indi qalamun, indi kitabun, indi baitun, indi sayyaratun dan seterusnya. Kemudian inda juga mempunyai makna ketika itu. Ketika. Contoh, inda ma'akaltu ra'aitu Zaidan. Ketika saya makan, saya melihat Zaid. Itu. Inda ma'akaltu. Nah, kebanyakan memang untuk makna ketika itu disambung dengan ma masdariyah itu aja. Atau ma masdariyah namanya. Inda ma'akaltu, ketika saya makan. Inda ma'ghtasaltu, ketika saya mandi itu. Jadi disambung dengan ma masdariyah. Jadi indama ma-nya namanya disebut ma masdariyah. Disebut ma masdariyah karena memang nanti fiil setelahnya itu nanti ditakwil masdar. Karena inda ini
pemakaiannya itu pasti idhofah. Jadi inda itu mudhof, nanti setelahnya kalimatnya menjadi mudhof ilaih itu. Dan kalimat mudhof ilaih itu kan nggak boleh berupa jumlah. Nah, itu. Kalau setelahnya itu berupa fi'il, maka harus dikasih mah. Jadi intinya kalau setelahnya fi'il kita pakai mah. Indama rokotu ketika saya tidur, indama ghtasaltu ketika saya mandi, indama ghasaltu ketika saya mencuci, indama dhahabtu ilal madrasah ketika saya pergi ke sekolah, nah gitu. Indama dhahabtu ilal madrasah laqitu ustadzi fit thariq. Ketika saya pergi ke sekolah, saya bertemu guruku di jalan, nah gitu. Indama mana ketika, nah, ya. Jadi ketika pakai indama, manya masdariyah, kemudian dilanjutkan dengan fi'il, kata kerja yang kita inginkan apa. Ketika saya membaca buku, misalnya indama qara'tu al-kitaba, itu. Ketika saya membaca buku, itu. Misalnya, sami'tu nadiyan yunadini, saya mendengar ada orang yang memanggil saya, nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi indama titik-titik fi'il, indama kemudian berupa fi'il kata kerja yang kita inginkan. Kemudian bersama, jadi inda juga mana bersama. Muhammadun indal mudir, nah, Muhammad bersama pengasuh. Muhammadun indal mudir, Muhammad bersama pengasuh. Misalnya aina Muhammad, Muhammad indal mudir. Nah, aina Ahmad, Ahmad indal Ustadz Hasan. Aduh. Jadi bersama Ustadz Hasan. Nah, itu macam-macam makna indah ya. Kemudian C, perbedaan indah dan ma'a. Indah dan ma'a, indah yang punya arti bersama dan ma'a yang maknanya bersama juga. Apa perbedaan indah dan ma'a dalam artian makna bersama? Nah, gitu. Indah ini berduaan dengan seseorang dengan salah satu mendatangi tempatnya yang lain. Jadi kalau indah, jadi kalau masalan aina Ahmad, Ahmad indal mudir, Ahmad bersama pengasuh. Itu maksudnya Ahmad mendatangi pengasuh yang mana pengasuh ada di satu tempat, itu apa di kantor, apa di rumahnya, itu. Jadi bersama mudir, maksudnya Ahmadnya mendatangi mudir, mendatangi pengasuh. Jadi at-talib indal ustad, murid itu bersama ustad, dalam artian muridnya mendatangi ustadznya. Kalau ma'a ini berduaan dengan seseorang di mana saja. Kalau ma'a itu di mana saja tempatnya. Kalau kita masalan aina Ahmad, Ahmad ma'al mudir, Ahmad ma'al mudir, Ahmad bersama mudir. Kalau ma'al mudir itu punya arti bahwa Ahmad dan pengasuh ini ya bersamaan, bisa lagi berada di perjalanan, lagi keluar atau lagi sedang memantau atau yang lainnya. Nah, jadi kalau ma'a ini dua-duanya ini tidak menetap di satu tempat, bisa dagang bepergian atau lagi jalan-jalan atau kemana, itu ma'a itu. Nah, jadi kalau indah tidak, kalau indah itu mendatangi. Jadi kalau kita ditanya aina Ahmad, oh Ahmad bersama Ustadz Hasan maksudnya bersama Ustadz Hasan itu tadi Ahmadnya tadi dipanggil Ustadz Hasan di kantornya, maka kita mengatakan aina Ahmad, Ahmad indal Ustadz Hasan. Ahmad bersama Ustadz Hasan. Nah, itu perbedaan antara indah dan ma. Kalau ma umum berdoa dengan seseorang di mana saja.